Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin sekalian, para pemirsa Nang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu sekalian dari apa yang Allah berikan rizki kepada kalian, dan bersyukurlah, washkuru, dan bersyukurlah, semoga kamu menjadi orang-orang, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan bahwa sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengeluarkan sebagian dari rizkinya, dan juga sebagai bukti atas kesyukuran dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Di antara rizki-rizki yang diinfakkan adalah rizki-rizki yang baik, rizki-rizki yang halal. Rizki yang halal itu didapatkan dengan cara yang halal, halal segalanya, halal zatnya dan halal cara untuk mendapatkannya. Apabila kita menafkahkan rizki yang halal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang mengeluarkan rizki yang telah dianugerahkan kepadanya, dan akan menambahkan dengan rizki-rizki yang banyak sekali. Bahkan dari mana datangnya rizki itu dia pun tidak mengerti. Dan sebaliknya, bahwa apabila kita berinfak dengan rizki-rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Hadirin para pemirsa Nang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang haram itu ada dua hal. Yang pertama adalah zatnya yang haram, zatnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yaitu makan daging babi, makan daging celeng, makan daging anjing, makan dari darah, yaitu saren, ataupun yang lainnya yang sudah jelas bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi cara mendapatkannya, karena mencuri, karena korupsi,
karena mengambil hak orang lain yang tidak syar'i, meskipun zatnya itu adalah halal, tetapi nilainya di hadapan Allah adalah satu hal yang haram. Maka seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infak, pemberian, kecuali harta yang dicintainya. Dan apa yang dinafkahkan dari harta itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin pemirsa Nang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para sahabat ketika mendengar ayat ini, kemudian ada seorang yang bernama Abu Talhah mempunyai kebun di depan Masjid Nabawi, maka semua kebunnya dinafkahkan kepada Rasulullah SAW. Rasul bertanya, wahai Abu Talhah, kenapa engkau sedekahkan semua kebunmu itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, bahwa kebun inilah satu-satunya harta saya yang paling saya cintai. Barakallah kepada Abu Talhah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini, dia memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mengambil harta yang paling dicintainya, karena cinta Allah itu segala-galanya bagi Umar bin Khattab. Hadirin pemirsa Nang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus pada bulan Ramadan ini kita digalakkan, dianjurkan untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan buka kepada para shaimin, digalakkan mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, dan membantu orang-orang yang mempunyai kesusahan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk membalas, memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda bagi amal-amal kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada satu pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berwasiat kepada Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat bahwa suatu saat engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau cintai, tapi ingat bahwa engkau akan meninggalkannya. Dan lakukan apa yang mau kamu lakukan, tapi ingat semua perbuatan kamu itu akan mendapatkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk berbuat baik, sehingga kita akan mendapatkan balasan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di akhir Ramadan ini kita mendapatkan bonus yang sangat besar, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu pahalanya, kebaikannya seperti melakukan satu ibadah selama 1000 tahun, atau sama dengan melakukan satu ibadah selama 84 tahun. Demikian tausiah kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.